Daerah Purworejo memang dikenal akan salah satu sajian kulinernya yang sudah sangat familiar, yaitu dawet ireng. Namun di wilayah Kaligesing yang masih dalam lingkup Kabupaten Purworejo, terdapat salah satu olahan jenis dawet yang tidak kalah uniknya dengan dawet ireng, yaitu dawet goreng. Sebelum membuat dawet goreng, aku membantu Ibu Warni, salah seorang pengrajin dawet goreng di sini, untuk mengambil air nira hasil sadapan dari bunga kelapa. Dalam olahan dawet, air nira merupakan salah satu komponen bahan yang seolah tidak bisa dihilangkan. Air hasil sadapan bunga muda pohon kelapa ini memang menjadi kunci dari cita rasa manis dari olahan kuliner ini. Dalam proses pembuatan dawet goreng, sebenarnya tidak jauh berbeda dalam tahapan membuat olahan dawet ireng maupun dawet Banjarnegara. Namun salah satu keunikan dari olahan ini pada prosesnya yang masih sangat tradisional. Selain itu, penggunaan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Tidak terkecuali bahan pewarna yang digunakan pada olahan agar menarik. Sebelum membuat adonan, Ibu Warni pun menyiapkan pewarna alami dari daun pandan untuk produk olahannya. Sementara Ibu Warni menyiapkan beberapa bahan utama, aku melanjutkan mengolah air nira menjadi larutan gula. Untuk dijadikan gula, air nira yang sudah disaring kemudian direbus hingga matang dan mengental karena berkurangnya kadar airnya. Namun untuk olahan dawet goreng, air nira ini ditambahkan gula aren yang sudah jadi agar cita rasa manis yang lebih pekat ketika tertinggal di lidah. Dalam olahan dawet goreng, salah satu komponen utama yang juga menjadi identitasnya adalah cendol. Bila pada olahan dawet ireng pada umumnya adonan cendol terbuat dari tepung sagu atau hasil pencampuran tepung beras dengan tepung tapioka, olahan dawet goreng buatan Ibu Warni menggunakan tepung aren sebagai bahan utama untuk adonan cendol. Selanjutnya, setelah adonan cendol siap, adonan cendol dari tepung aren pun direbus hingga mendidih dan mengental. Di mana tepung aren memiliki karakter adonan yang padat dan kuat serta kenyal ketika dimasak atau direbus dengan air sebagai bahan adonan cendol. Selanjutnya, untuk dijadikan cendol, adonan dawet yang sudah matang dan mengental langsung dicetak selagi masih panas dengan alat khusus hingga menjadi butiran-butiran jeli layaknya adonan mie yang biasa disebut cendol. Kemudian, adonan cendol pun didinginkan dengan air matang dan ditiriskan untuk disimpan sebagai olahan dengan bahan lainnya. Keunikan olahan dawet goreng khas Kaligesing ini adalah sensasi rasanya yang berbeda bila dibandingkan dengan olahan dawet pada lazimnya. Bila pada olahan dawet disajikan serta dinikmati lengkap dengan bahan-bahan seperti santan dan gula merah, namun dawet goreng menggunakan beberapa bahan yang cukup variatif, seperti sambal, tauge, dan tahu goreng sebagai bahan pelengkapnya. Bu, ya. Cendolnya udah jadi nih, Bu? Iya. Boleh nyoba nggak, Bu? Ya, saya buatin. Oh, ya, Bu, boleh. Sajian resep olahan dawet goreng yang telah diwarisi oleh Bu Warni dari keluarganya ini tergolong cukup unik. Karena olahan dawet yang biasa disajikan sebagai minuman dimodifikasi menjadi sajian masakan atau makanan yang cukup mengenyangkan dan nikmat. Sensasi cita rasa olahan dawet goreng ini hampir mirip layaknya olahan asinan khas Jawa Barat yang segar, manis, gurih, dan cukup pedas. Tak heran bila olahan masakan khas Kaligesing ini banyak digemari.
kepleset di sini. Sakit. Oh, yang sakit mana? Wih, memar nih, Pak. Wah, gawat. Ternyata tangannya memar. Aku akan mencoba mengurangi memar dan lukanya dengan dandelion. Saat di alam seperti ini, kita bisa memanfaatkan tanaman sekitar. Salah satunya tanaman dandelion. Ini, Pak. Ini bunga sama daun dandelion, Pak. Ini bisa. Dandelion pertama kali digunakan sebagai obat pada abad 10. Mereka menggunakan akar dan daunnya untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Daun dandelion juga bisa menghambat infeksi bakteri, anti jamur, juga kuman, dan mempercepat penyembuhan. Pas sekali untuk mengobati tangan Mbak Yuki. Tanaman dandelion atau randa tapak banyak ditemukan di benua Eropa dan Asia. Tanaman ini bisa tumbuh liar di mana saja. Banyak yang belum tahu kalau tanaman dari famili Asteraceae ini banyak manfaatnya. Tanaman dandelion hasil petikan biasanya banyak mengandung kotoran. Aku harus mencucinya sebelum mengolah. Agar lebih mudah mengkonsumsi, daun dan bunga dandelion aku potong kecil-kecil. Mbak Rizka dan Mbak Yuki membuat adonan kue mangkok dari tepung terigu dan tepung beras. Selanjutnya, ada tambahan susu kental manis dan gula pasir. Kue mangkok memang salah satu jajanan tradisional Jawa yang manis. Agar adonan mengembang, ada tambahan vermipan. Untuk mempercepat proses pengembangan, adonan ditutup dengan lap sekitar setengah jam. Beginilah hasil adonan kue mangkok yang telah mengembang. Ini daun dandelion emang bunganya udah saya potong-potong. Terima kasih, makasih ya. Oh, ya. Ini bisa buat topik. Selanjutnya, menambahkan soda kue dan irisan daun dan bunga dandelion. Adonan dibagi menjadi dua dan memberinya warna agar lebih menarik. Kemudian dimasukkan ke cetakan yang telah disiapkan. Tidak perlu lama untuk mengukus, karena adonan sudah mengembang. Setelah memadat dan mekar seperti ini, tanda kue mangkok siap diangkat. Dilihat dari bahannya, kue mangkok sebenarnya mirip kue apem. Bentuknya lebih cantik dengan tambahan daun dan bunga dandelion. Pak, Pak, dicicipin Pak. Oke. Rasanya tidak perlu diragukan lagi, apalagi kandungan gizinya. Kelihatannya hanya tanaman liar, tapi dandelion mengandung banyak beta-karoten dan vitamin C. Tanaman yang satu ini juga sumber kalsium dan zat besi yang baik. Zat di dalamnya juga bisa melancarkan sistem pencernaan tubuh, sekaligus meningkatkan nafsu makan.